Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Senang sekali saya Pendeta Nathan Wahyudianto bersama dengan Bapak Ibu Saudara untuk menyapa bahwa kita boleh disertai oleh Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Kalau saya boleh menyapa Bapak Ibu Saudara, saya berada saat ini di bilangan atau di kawasan puncak yang suasana pada saat kami boleh menyapa saudara kali ini dalam keadaan yang cukup sejuk dan menyenangkan. Itulah satu keindahan dari alam semesta yang Tuhan nyatakan buat kita dan kita boleh nikmati hari ini. Begitu baiknya Tuhan menciptakan alam semesta ini buat kita dan kita boleh menikmati hadiratnya melalui ciptaan yang begitu indah, sejuk dan menyenangkan. Tetapi yang lebih menyenangkan bagi kita tentu Bapak Ibu Saudara, kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita percaya oleh firman Tuhan saudara dan saya akan diberkati. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita berada di dalam bulan kemerdekaan karena beberapa hari ke depan kita akan merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, yaitu kemerdekaan RI yang ke-77. Alangkah baiknya kalau kali ini saya mengajak kita sekalian Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen kita juga akan merenungkan tentang kemerdekaan Kristen. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk membaca di dalam 1-2 ayat yang terdapat di dalam Galati pasal yang kelima ayat 13, 14 dan 15 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia, saudara, yang terdiri dari kelompok orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen dan juga tentu ada sebagian orang yang menjadi Kristen bukan latar belakang Yudaisme. Nah, pada kesempatan di ayat-ayat dalam Galati pasal 5 ini tentu banyak berkaitan dengan bagaimana orang Yahudi ini yang tadinya hidup di dalam sistem hukum Taurat, tetapi ketika menjadi Kristen, Paulus menyatakan bahwa kekristenan adalah satu yang baru. Segala sesuatu yang ada di dalam hukum Taurat telah digenapi, tetapi banyak di antara orang Kristen kala itu tentu masih kepingin dan teringat bahwa kekristenan yang berasal dari hukum Taurat tentu masih tidak mungkin terlepas dari hukum Taurat. Padahal apa yang sudah digenapi oleh Tuhan tentu itu menjadi ciptaan baru, menjadi keadaan baru bagi orang Kristen yang percaya Yesus sebagai juru selamat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus berkata di dalam ayat yang 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat ini menegaskan bahwa kita sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk merdeka. Saudara, kemerdekaan yang dimaksud ini adalah tentu kemerdekaan supaya kita bisa melayani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya di dalam kekristenan ada 3 jenis kemerdekaan yang akan kita renungkan buat saudara dan saya. Kalau kita mengingat kembali keadaan bangsa kita yang 70 tahun yang lalu kita belum merdeka, yaitu sekitar tahun 1944 dan 1945 kita menjadi bangsa yang merdeka karena kita telah memproklamasikan sebagai bangsa yang telah bebas dari penjajahan. Maka ketika bangsa Indonesia ada di abad sebelum tahun 45, maka Indonesia ada di bawah perbudakan kemanusiaan. Artinya Indonesia bukan menjadi bangsa yang mandiri, tetapi harus takluk dan tunduk kepada bangsa lain. Dan itu menurut konstitusi internasional
atau deklarasi hak asasi manusia termasuk melanggar hak asasi. Karena itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Bapak Ibu Saudara, kalau manusia tidak bisa dijajah atau dikendalikan orang lain, berarti manusia itu juga harus merdeka dari perbudakan manusia lain. Karena apa? Karena kita sebagai manusia mempunyai kesamaan di dalam status sebagai manusia atau di dalam hukum. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Paulus mengingatkan kepada kita supaya saudara dan saya yang sudah percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dipanggil untuk merdeka. Artinya apa sih merdeka itu? Merdeka berarti bebas dari ikatan. Merdeka berarti bebas dari bahaya yang mengancam kehidupan kita, dari segala sesuatu yang kita tidak bisa melayani Tuhan dengan baik. Artinya apa? Kita akan ada dalam bahaya dan terus terikat di dalam kondisi di mana saudara dan saya akan terjerumus dalam kesesatan sehingga saudara dan saya tidak merdeka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu maka dikatakan janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, sebelum masuk secara rinci di dalam kebebasan yang dimaksud secara khusus dalam ayat ini, sebetulnya saya ingin mengajak kita bahwa di dalam kekristenan ada 3 jenis kemerdekaan. Yang pertama adalah orang Kristen pertama dibebaskan dari dosa. Apa artinya? Bahwa dosa adalah hambatan paling besar bagi kita sebagai umat manusia. Ketika kita jatuh dalam dosa, maka kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dari hukuman dan ancaman dosa atau hukuman dari akibat dosa yang orang pada umumnya mengenal sebagai neraka. Dan kali ini Bapak Ibu Saudara, Injil adalah merupakan berita yang baik buat saudara. Yesus Kristus adalah juru selamat yang menggenapi seluruh hukum Taurat, di mana tentang dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia, maka dia datang untuk menebus dosa, untuk menebus saudara dan saya yang saudara pantas dihukum oleh Tuhan, tetapi Tuhan menyatakan diri melalui kasih-Nya sehingga dia mau menolong saudara dan menggantikan saudara sebagai tebusan bagi saudara, supaya saudara apa? Supaya saudara tidak dihukum karena dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak kita melihat di dalam Roma pasal 6 ayat 18 yang demikian bunyi firman Tuhan buat saudara dan saya. Inilah kemerdekaan yang pertama dan utama dari setiap orang yang mendambakan supaya dilepaskan, yaitu yang berbunyi, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, orang yang percaya Yesus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan, maka yang pertama dia telah dibebaskan dari hukuman akibat dosa. Jadi saudara harus bersyukur, kita sama-sama sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan kita. Maka kita harus yakin sepenuhnya bahwa tidak ada yang lain yang dapat menyelamatkan kita kecuali tubuh dan darah Yesus yang telah tercurah, terpecah 2000 tahun yang lalu karena dosa dan kesalahan kita. Dengan demikian saudara, kemerdekaan yang harus diterima oleh manusia, dan tentu itu adalah karena kasih Allah yang tak bersyarat buat saudara dan saya. Saudara menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, sehingga dosamu sebesar apapun, semerah apapun, akan ubah menjadi putih seperti salju. Dan itulah gambaran bahwa Tuhan telah mati dan menebus dosa saudara dan saya. Ini tidak bisa diperoleh dari tempat lain, dari siapapun, kecuali di dalam Injil Yesus Kristus. Dan Yesus adalah puncak daripada kasih Tuhan yang menyatakan bahwa manusia diselamatkan dari hukuman dosa, karena Kristus telah menjadi orang berdosa menggantikan saudara dan saya, sehingga saudara dan saya adalah orang-orang yang bersyukur karena mendapat anugerah. Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang 21 dikatakan buat kita sekalian,
Dia, Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa. Yesus yang sejak lahir suci dan kudus, bertumbuh sebagai manusia biasa seperti saudara, walaupun dalam hidup dia selama 3,5 tahun tidak pernah berbuat dosa. Itulah sebabnya dia bisa mati untuk menggenapi hukum Taurat yang selama ini penebusan dosa dilakukan oleh kambing, oleh darah domba jantan ataupun lembu jantan yang darahnya dipersembahkan sebagai korban penebus dosa, yang hanya merupakan gambaran dan tidak sempurna. Tetapi kali ini Tuhan sendiri yang menjadi anak domba Allah yang menggantikan hidup saudara, supaya saudara yang berdosa dikuduskan dan disucikan. Supaya apa? Supaya di dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Allah bisa menerima saudara dan saya karena Kristus mati buat saudara, dan saudara menerima sebagai juru selamat pribadi saudara. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen ingat, sekali lagi ingat, bahwa saudara yang sungguh-sungguh sudah percaya menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, saudara telah dimerdekakan dari kematian kekal. Saudara dibebaskan dari hukuman akibat dosa. Saudara, oleh karena itu mari saya mengajak kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan setiap kali saudara beribadah dalam kehidupan ini. Entah saudara ada di dalam kehidupan sehari-hari, melayani orang lain melalui pekerjaan di marketplace, profesi apapun, tidak menjadi ukuran saudara melayani apa. Tetapi yang penting hati saudara, sikap saudara, bahwa saudara telah dimerdekakan oleh Kristus karena tubuh dan darahnya. Apa yang saudara harus lakukan? Saudara menjadi hamba kebenaran karena saudara telah dibenarkan oleh Tuhan, dan saudara tentu harus menjadi hamba Tuhan. Saudara, inilah kemerdekaan yang tidak bisa kita peroleh dari manapun. Kemerdekaan manusia yang didambakan oleh siapapun, yaitu kemerdekaan dari kematian kekal. Dan itu hanya bisa kita peroleh berdasarkan Alkitab dan firman Tuhan, bahwa kita memperolehnya hanya karena Kristus yang turun dari surga untuk menjadi manusia seperti saudara dan saya, walaupun dia tidak berbuat dosa. Sehingga kematiannya merupakan korban persembahan yang harum di hadapan Bapa, dan itu menjadi korban penebus dosa buat kita yang percaya, yang hari ini menjadi orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan Tuhan. Karena itu saya mengingatkan kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya sebagai orang percaya, saudara sudah dimerdekakan dari hukuman akibat dosa. Dan saya juga mengajak bagi saudara yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini, ayo marilah kepadaku, kata Tuhan Yesus, hei kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagi kamu. Kelegaan dari beban dosa yang saudara belum mendapat pengampunan. Karena Kristus adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Dia datang untuk mengampuni dosa saudara dan saya, karena dia mengasihi saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus adalah juru selamat yang membebaskan, yang memerdekakan kita dari hukuman akibat dosa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersyukur dan kita tetap memuliakan Tuhan, karena kemerdekaan yang satu ini adalah kemerdekaan yang karena anugerah dan kasih karunia-Nya, yang tidak bisa kita dapatkan dari siapapun kecuali oleh rahmat Tuhan. Dan saudara menjadi orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.